Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Kasyifatus Saja, masih berkaitan dengan bab puasa. Kita telah sampai kepada fasal fi syuruti wujubis shaum, di dalam syarat-syarat wajibnya puasa. Jadi pada fasal ini nanti akan dijelaskan syarat-syarat wajibnya puasa. Artinya, seorang yang ada pada dirinya syarat-syarat yang akan disebutkan nanti, maka wajib baginya melakukan puasa. Syurutu wujubihi ay shaumi Ramadan khamsatu asya'a. Adapun syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan itu ada 5 perkara. Jadi syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan itu ada 5 perkara. Ahaduha, yang pertama adalah Islamun. Jadi yang pertama adalah Islam. Ay walau fi mamadha, meskipun keislamannya tadi pada masa yang telah lampau. Fayashmalul murtada, sehingga Islam tadi itu juga mencakup kepada orang yang murtad. Kenapa? Li'annahu mukhatabun bil adai, karena orang yang murtad itu terkhitabi bil adai dengan wajibnya menunaikan puasa. Kal muslim, seperti seorang muslim. Nah, kenapa murtad wajib melakukan puasa? Lisabqi islamihi, karena terdahulunya keislamannya. Jadi syarat wajib puasa yang pertama itu adalah Islam. Meskipun Islamnya tadi pada masa yang telah lampau. Sehingga orang yang murtad itu juga wajib melakukan puasa secara hukum. Oleh karenanya, ketika dia nanti kembali kepada Islam, maka dia wajib mengqadai seluruh puasa yang telah dia tinggalkan selama masa murtad. Jadi syarat yang pertama, syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Kemudian wathaniha, yang kedua daripada 5 syarat tadi adalah taklifun. Yang dimaksud dengan taklif adalah ay bulughun wa aklun, telah mencapai usia balik dan berakal. Jadi balik dan berakal. Fala yajibus shaum, maka tidak wajib puasa ala sabiyin, atas anak kecil, wa majnunin, dan orang gila, wa mughman alaih, dan orang pingsan, wa sakron, dan orang yang mabuk. Amal qada'u, adapun mengqada'i puasa, fayajibu ala sakron, maka wajib ala sakron, atas orang yang mabuk, sukron mustaghriqon, dengan mabuk yang menghabiskan seluruh siang. Artinya dari waktu subuh dia sudah mabuk. Mabuknya tadi sampai tenggelamnya matahari. Dia juga masih dalam kondisi mabuk. Maka wajib baginya mengqadai puasa. Kenapa? Karena dia menghabiskan seluruh siang dalam kondisi mabuk. Wal mughma alaih, dan qada puasa itu juga wajib atas orang yang pingsan. Mutlakon, secara mutlak. Yang dimaksud mutlak di sini adalah sawaun ta'adda bil ighma'i aula, sama saja dia sengaja pingsan atau dia tidak sengaja pingsan. Sengaja atau tidak sengaja pingsan, dia tetap wajib mengqadai puasa. Lakin akan tetapi alal faur, akan tetapi wajib segera mengqadai puasa tadi itu inda ta'addi, ketika dia sengaja pingsan. Wa ala tarakhi inda adamihi, dan tidak wajib bersegera mengqadai puasa tadi inda adamihi, ketika tidak adanya unsur kesengajaan. Misalnya dia tahu kalau ketika puasa dia berjemur di tengah siang, dia akan pingsan. Dia sengaja melakukannya, berjemur di siang hari.
maka ketika dia pingsan, maka wajib baginya mengqadai dengan segera. Tapi kalau pingsannya tadi itu tidak disengaja, maka tidak wajib mengqadai puasa dengan segera. Bi khilafi sholah, berbeda dengan sholat. La yajibu alaihi qada'uha, maka tidak wajib alaihi atas orang yang pingsan tadi qada'uha mengqada'i sholat. Illa kecuali idza kana muta'addiyan bi igma'ihi, kecuali jika dia sengaja bi igma'ihi dengan pingsannya. Wa yajibu dan wajib mengqada'i puasa alal majnun atas orang yang gila inda ta'addi ketika dia sengaja gila. Jadi orang yang sengaja menjadikan dirinya gila, wajib dia mengqada'i puasa yang dia tinggalkan selama masa dia gilanya tadi dengan sengaja. Kemudian wasalithuha, yang ketiga adalah itaqatun ay qudratun lissom, mampu berpuasa. Syarat yang ketiga adalah qudratun lissom, yaitu mampu berpuasa. Fala yajibu, maka puasa tidak wajib alaman atas orang la yutiquhu, yang dia tidak mampu puasa. Likibarin, karena sudah tua, au marodin, atau karena sakit, yubihut tayamuma, yang mana sakitnya tadi itu membolehkan bertayamum. Kemudian warabi'uha, yang keempat adalah sihatun, syarat yang keempat adalah sehat. Fala yajibu ala maridin, maka puasa tidak wajib ala maridin atas orang yang sakit. Qala fi syarihil manhaj, telah berkata Syekh Zakaria Al-Ansari fi syarihil manhaji, di dalam kitab syarah manhaj yaitu Fathul Wahhab, beliau mengatakan wa yubahu tarkuhu biniyati tarakhusi, wa yubahu, dan diperbolehkan tarkuhu, meninggalkan puasa, biniyati tarakhusi, dengan niat memperoleh keringanan. Lima rodin, karena sebab sakit, yadurru, yang menyebabkan bahaya, ma'ahu, bersama puasa tadi, bersama sakit tadi, as-saumu, puasa, dororon, dengan bahaya, yubihut tayamuma, yang membolehkan tayamum. Jadi seorang yang sakit, yang mana kalau dia berpuasa, sakitnya tadi akan menjadi tambah parah, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dengan niat memperoleh keringanan, biniyatit tarakhusi. Wa in tara'a 'ala shaum, meskipun sakitnya tadi datang 'ala shaum, ke atas puasa. Artinya meskipun sakitnya tadi datang di tengah-tengah dia melakukan puasa, dia boleh meninggalkan puasa, boleh berbuka. Tsummal maradu, kemudian adapun sakit, in kana mudbiqan, jika sakitnya tadi itu mudbiqan, terus menerus sakitnya itu, falahu, maka boleh baginya tarkun niyah, meninggalkan niat pada malam hari, enggak usah niat puasa. Artinya dari malam hari dia tidak perlu niat puasa, itu udah boleh, karena sakitnya tadi adalah mudbiq, yaitu terus menerus. Au mutaqatti'an, atau jika sakitnya tadi itu terputus-putus, kadang sakit kadang sembuh, fa in kana yujadu waqta syuru', maka jika didapati apa sakit tadi, didapatinya tadi waqta syuru', pada waktu mulai berpuasa, maka falahu tarkuha, maka boleh baginya tarkuha, meninggalkan niat. Wa ilah, jika sakitnya tadi tidak didapati pada waktu mulai puasa, fa in ada, jika sakitnya tadi itu kembali, wahtaja ilal iftar, dan dia butuh kepada membatalkan puasa, aftara, maka boleh baginya membatalkan puasanya.
Tsumma qala Az-Zayadiyu, kemudian telah berkata siapa Az-Zayadiyu. Wa aftal Adra'iyu, dan telah berfatwa siapa Al-Adra'iyu. Al-Adra'i telah berfatwa akhdan, karena mengambil pemahaman minhuna, dari syarat yang keempat ini. Annahu, bahasanya yalzamu wajib al-hasadin, kepada orang-orang yang tukang manen, memanen buah atau memanen tanaman, wajib bagi mereka wa nahwahum, dan semisal mereka, tabyitun niyah kulla lailatin, yaitu berniat pada malam hari setiap malam, yaitu menginapkan, tabyitun niyah, meletakkan niat, kulla lailatin, setiap malam. Jadi orang yang pada siang harinya dia bekerja sebagai pemanen, artinya ini gambaran dari orang yang pada siang hari dia ini kerjaannya berat, maka wajib baginya untuk setiap malam dia berniat puasa. Tsumma man lahiqahu, kemudian orang yang menyusul pada orang tersebut, minhum, dari orang-orang yang pekerjaannya memanen tadi, masyaqqatun syadidatun, menyusul kepadanya kepayahan yang sangat, maka aftara, maka dia boleh berbuka, wa illa, jika dia tidak merasakan kesusahan yang sangat, falah, maka tidak boleh berbuka puasa. Jadi orang yang kerjaannya pada siang hari itu adalah kerja yang keras, berat kerjaannya, maka wajib baginya tetap niat puasa setiap malam. Akan tapi kalau nanti di siang harinya dia merasakan kepayahan yang sangat, maka dia boleh berbuka puasa. Akan tapi kalau dia tidak merasakan kepayahan yang sangat di dalam kerjanya tadi, maka nggak boleh baginya berbuka puasa. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.